Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutus hasil sengketa Pilpres pada 22 April mendatang. Lalu akan seperti apa hasilnya? Berikut liputan 6 Talks jelang putusan MK menanti gema palu Hakim MK di sengketa Pilpres. Artinya sedikit direm, sedikit diminimalisasi. Misalnya saya katakan begini, kalau cukup alasan bagi majelis hakim melakukan diskualifikasi pasangan calon nomor 2, ya kan? Kemudian memerintahkan pemilu ulang, ini ada satu teknik yang bisa meminimalisasi ini. Barangkali yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah pencalonan dari Gibran dari mulai di MK sampai dengan pendaftaran sebagai pasangan calon yang sudah dibuktikan secara otentik melanggar kode etik. Kalau di dalam sistem hukum Indonesia yang kita ambil dulu dari sistem Belanda yang disebutkan kasus Lindenbaum-Cohen, perbuatan melawan hukum salah satu kriterianya adalah melanggar etik, melanggar kepatutan, ya kan? Oleh karena itu, di dalam hal ini tentu kalau menurut saya, apa pengalaman kita, bagaimana memperkecil, tentu kita kurangi, kita hitung dulu simpati orang, berapa sih kepada Prabowo, berapa kepada Gibran, dan kalau diperkecil dia mungkin akan dampaknya sedikit berkurang. Barangkali itu dari saya pribadi ketika memutuskan satu putusan yang eksekusinya memiliki dampak yang sangat berat misalnya, saya sedikit mengurangi. Tekniknya itu tentu beragam yang akan dipilih oleh hakim. Oke, saya ingin minta pendapat dari Prof. Juanda terkait dengan hal ini. Ketika ada suatu keputusan tertentu, tetapi kalau begitu dianalisa dampak, ini dampaknya cukup berpotensi membuat gejolak di masyarakat. Seperti apa, Prof. Juanda, pendapat Anda soal hal ini? Ya, saya kira semua keputusan, apapun keputusan di dalam sebuah persengketaan pasti ada yang puas dan tidak puas. Bagi saya adalah apapun kita mendorong dan mengingatkan kepada majelis hakim untuk memberikan keputusan yang benar-benar adil berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Tapi artinya kalau kita melihat bagaimana konsekuensi dari keputusan itu, makanya sepanjang semua pihak mengakui bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah merupakan tempat untuk mencari keadilan, apapun putusannya harusnya tidak ada gejolak, walaupun dalam hal seperti ini karena ini menyangkut soal politik, pasti gejolak politik akan ada. Paling tidak misalnya seandainya kita berandai-andai dulu dan sebenarnya kalau menurut saya hakim tidak boleh mempertimbangkan hal-hal yang politik, dia harus mempertimbangkan aspek-aspek hukumnya, fakta-fakta hukum yang dihadirkan dalam persidangan kemarin. Nah, apapun resiko politik itu tinggal adalah aparat keamanan nanti untuk tegak lurus dari putusan itu sendiri. Nah, jadi menurut saya majelis hakim tidak boleh mempertimbangkan kalau ini terjadi gejolak, akhirnya tidak menghadirkan soal substansi atau keadilan yang sebenarnya saya kira tidak demikian.